Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Dwi Hirmi. Terima kasih yang udah masih stay di channel ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe, yang mungkin udah nonton sampai akhir juga terima kasih. Hari ini aku bakalan balik lagi di malam Jumat untuk ngebawain satu cerita, bukan satu. Aku ngebawain ada 3 cerita horor yang sudah aku kumpulkan dan sudah aku cari tahu. Kira-kira bagaimanakah ceritanya? Kita langsung masuk aja. Dwi Hirmi, maukah kamu dengar ceritaku? Oke, let's go. Oke, yang pertama itu adalah salah satu cerita yang judulnya adalah Rumah Kosong di Jalan Sepi. Wow, apaan tuh? Oke, jadi kita langsung masuk aja ke ceritanya. Itu adalah cerita ini bermula di sebuah kota kecil. Ada sebuah rumah kosong yang letaknya itu di jalanan yang cukup sepi. Rumah itu telah kosong selama bertahun-tahun dan warga setempat menghindari karena rumor tentang kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah kosong tersebut. Nah, suatu malam ada seorang mahasiswa nih bernama Aryo. Si Aryo ini memutuskan untuk nginep di rumah itu untuk melakukan sebuah penelitian tentang sejarah rumah tersebut. Nah, saat si Aryo itu memasuki rumah, Aryo itu merasakan kesan yang tidak enak dan mungkin dia ngerasa nggak nyaman gitu. Yang jadi pertanyaan adalah, kok iya dia cari penyakit buat datang ke rumah itu gitu kan? Apakah dia saking penasarannya atau kayak gimana? Aku juga nggak paham ya. Nah, kita lanjut aja. Ketika malam tiba, si Aryo itu mendengar nih ada suara langkah kaki di atasnya. Meskipun dia yakin nggak ada orang lain di situ selain dirinya sendiri. Nah, suara itu semakin keras dan terdengar seperti seseorang sedang berjalan mengelilingi ruangan. Sedangkan di rumah itu tuh cuma dia sendiri. Terus siapa yang jalan gitu kan? Terus Aryo mencoba mengabaikan suara itu. Dia ngerasa kalau misalnya kayaknya ya udah aja lah, mungkin itu cuma perasaanku aja atau mungkin itu halusinasiku karena aku sendirian di rumah itu gitu. Nah, terus kemudian lalu si Aryo karena dia mengabaikan suara itu kan, tapi ternyata tiba-tiba lampunya itu mati. Guys, lampu di rumah itu tiba-tiba mati dan dia mencari sumber suara dan menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Wow, di dalam ruangan tersembunyi itu dia menemukan tulisan di dinding yang tulisannya adalah "Aku selalu menunggumu". Dan tiba-tiba waktu Aryo mendengar suara yang sangat keras, dia merasakan sensasi seperti ada seseorang yang memeluk dia dari belakang. Terus Aryo dia coba berpaling nih, dia kayak dia kayak balik muka gitu ke belakang dan dia ngelihat wajahnya sendiri. Si Aryo, dia ngelihat wajahnya sendiri itu dengan mata kosong dan mulut yang terbuka lebar. Jadi waktu dia nengok ke belakang, ternyata dia tuh ngelihat dirinya sendiri, tapi matanya tuh udah kosong dan juga matanya itu menganga dengan sangat lebar. Terus Aryo setelah itu dia berlari keluar dari rumah dan dia nggak pernah kembali lagi. Nah, beberapa hari kemudian warga setempat menemukan mobil Aryo terparkir di depan rumah kosong itu. Tapi Aryo-nya nggak pernah ditemukan. Jadi dia nggak tahu nih dia kemana. Apakah dia masih ada di dalam rumah itu atau mungkin dia udah kabur yang kita nggak tahu dia kemana kan. Sejak itu, rumor tentang si rumah kosong yang ada di tepi jalan itu menjadi semakin kuat. Orang-orang mengatakan bahwa Aryo masih terjebak di dalam rumah itu dan gak bisa keluar. Si Aryo menunggu seseorang untuk bergabung dengannya. Kalau misalnya kamu datang ke rumah itu, apakah kamu mau untuk menyelamatkan Aryo atau enggak?
menurut kamu gimana untuk cerita yang pertama ini? Apakah sudah cukup horor atau kurang horor? Kalau kurang horor, kita lanjut ke cerita yang kedua. Rumah di ujung jalan. Jadi yang satunya tadi judulnya adalah rumah kosong di jalan yang sepi, dan yang kedua adalah rumah di ujung jalan. Jadi ceritanya tentang rumah semua ini ya. Oke, nggak apa-apa, jadi kita lanjut aja langsung. Ceritanya adalah ada sebuah kota kecil, itu ada rumah yang letaknya itu di ujung jalan atau di paling ujung jalan di kota itu. Nah, rumah itu juga memiliki reputasi sebagai tempat yang angker dan juga menakutkan, karena banyak orang yang gak berani mendekati rumah ini. Mereka percaya kalau misalnya si rumah ini itu banyak banget penghuni roh-roh jahatnya. Nah, suatu hari ada nih pemuda, panggil aja dia si Alex. Alex ini memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Lebih tepatnya Alex cari penyakit ya guys ya. Nah, si Alex ini adalah seseorang yang penasaran banget. Dia tuh apa ya, kayaknya nggak bisa nih kalau misalnya aku belum mengunjungin rumah itu gitu kan. Nah, saking dia pengen taunya nih tentang si rumah itu, dia datanglah ke rumah yang katanya kosong itu kan. Terus kita panggil aja rumah itu adalah rumah kenanga lah ya, si rumah kenanga ini. Nah, waktu Alex tiba di rumah kenanga, ia merasa bahwa ada sesuatu yang nggak beres di sini. Kenapa? Karena rumah ini itu terlihat udah tua banget dan juga udah rusak. Jadi kalau misalnya namanya rumah tua itu kan pasti banyak tuh bangunannya yang mungkin udah rapuh dan juga mungkin udah beberapa yang rusak. Nah, salah satunya adalah itu. Dan juga ada sebuah pintu yang terbuka sangat lebar. Alex itu memutuskan untuk memasuki rumah kenanga ini meskipun ia merasa bahwa ia sudah mulai takut, tapi dia penasaran kira-kira di rumah itu tuh ada apanya gitu kan. Terus waktu si Alex memasuki rumah itu, dia ngelihat kalau misalnya rumah ini itu sangat-sangat gelap dan juga sunyi. Jadi mungkin yang kedengeran itu cuma suara langkah kakinya si Alex aja dan suara napasnya si Alex. Setelah itu nggak ada suara apapun. Dan ia juga nggak ngelihat siapapun di dalam rumah itu. Ya kalau misalnya dia ngelihat di rumah itu ada orang, ya berarti rumahnya nggak kosong dong. Ya nggak sih? Bener dong. Tapi ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Walaupun nih dia di situ tuh sendirian, tapi dia ngerasa kalau misalnya kayaknya dia ngeliatin aku deh gitu. Terus si Alex itu ngedenger suara langkah kaki yang datang dari lantai atas. Oke, jadi si rumah kenanga ini itu ada dua lantai atas dan lantai bawah. Nah, si Alex ini dengar ada suara langkah kaki yang datangnya itu dari lantai atas. Si Alex tuh mulai ngerasa takut dong, dan dia memutuskan untuk naik ke lantai atas untuk melihat apa yang terjadi. Dia udah tahu takut, tapi dia tetap naik ke atas. Itu namanya cari penyakit. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita lanjut aja cerita Alex ya. Nah, waktu dia tiba di lantai atas, dia ngelihat nih sebuah kamar yang udah sangat-sangat tua dan juga udah rusak. Di dalam kamar tersebut, ia melihat sebuah tempat tidur yang terlihat sangat tua dan rusak juga. Tiba-tiba, Alex melihat sebuah bayangan yang berdiri di samping tempat tidur. Nah, Alex ngerasa takut dan dia memutuskan buat keluar tuh dari rumah itu secepat mungkin. Dia lari terus dari lantai atas sampai bawah, pokoknya dia lari, dia nggak nengok ke belakang karena dia udah saking ketakutannya dia ngelihat si bayangan hitam itu. Tapi ketika ia berpaling untuk keluar, ia melihat bahwa pintu telah tertutup dan pada akhirnya dia tidak bisa keluar dari kamar itu dan juga ruangan itu.
Alex sudah terjebak di dalam rumah itu dan gak bisa keluar. Jadi dia tuh kayak baru turun dari lantai 2 ke lantai bawah. Nah, waktu dia mau keluar dari rumah itu, ternyata pintunya itu udah ketutup dan dia akhirnya terjebak di dalam rumah itu, si rumah kenanga ini ya kan. Dan dia merasa sangat takut dan nggak tahu nih apa yang harus dia lakuin buat dia keluar dari rumah itu gitu kan. Tiba-tiba dia dengar ada suara yang datang dari tempat tidur. Dia bilang, "Aku tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini," atasi suara tersebut. Alex merasa takut dan nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia terjebak di dalam rumah tersebut dan tidak bisa keluar. Dan itu adalah akhir dari cerita Alex. Oke. Gimana guys? Apakah cerita kedua ini lebih menyeramkan dari cerita yang pertama atau masih kurang menyeramkan? Menurutmu kalau misalnya kamu jadi Alex, apakah kamu bakal penasaran atau kayak ya udah itu adalah rumah angker yang kita nggak perlu cari penyakit di dalamnya? Tapi kalau misalnya kamu si paling pemburu hantu atau misalnya kamu suka nih memburu hantu, kamu bisa langsung aja mau nggak datang ke tempat itu dan mencoba untuk mencari tahu sebenarnya di rumah itu tuh ada apanya. Kalau misalnya kamu pengen tahu dan aku pengen dengar jawaban dari kalian semua, kalian bisa langsung komen di bawah. Oke, yang terakhir ini adalah sebuah cerita yang berbeda. Telepon dari alam kubur. Wow, apaan tuh telepon dari alam kubur? Nah, jadi ada sebuah cerita di kota kecil, panggil aja si kota ini adalah kota A. Di kota A ini ada seorang gadis yang namanya adalah Rina. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah tua. Nah, Rina itu adalah seorang yang suka bermain dengan telepon. Dan juga ia memiliki sebuah telepon tua yang telah ia temukan di rumahnya. Jadi di kota A itu dia tinggal sendiri. Nah, dia juga tinggal di sebuah rumah yang cukup tua lah ya rumah itu, dan dia tuh suka banget nih, hobinya dia tuh kayak mainan telepon. Aku nggak paham ya mainan telepon itu yang kayak gimana gitu. Nah, tapi intinya di rumahnya itu juga dia mengkoleksi ada sebuah telepon tua. Dan suatu hari waktu si Rina itu sedang bermain dengan teleponnya, ia mendengar suara yang aneh. Nah, suara itu datang dari telepon. Ia terdengar seperti seseorang yang sedang menangis. Terus Rina merasa takut dan memutuskan untuk menggantung telepon itu. Tapi ketika ia mencoba untuk menggantung teleponnya, ia mendengar suara yang sama lagi. Sebentar ya, sepertinya tidak ada apa-apa. Aku merasa takut. Tolong. Oke, jadi kita lanjut. Jadi si Rina ini dia mendengar ada sebuah suara di telepon itu. Dia bilang, "Rina, tolong aku," kata suara tersebut. Nah, Rina ngerasa takut banget dan dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, dan dia memutuskan untuk mencoba berbicara dengan si suara tersebut. Nah, Rina bilang, dia jawab, "Kamu siapa?" gitu kan, tanya Rina. "Aku adalah ibu," jawab suara tersebut. Rina merasa sangat terkejut dong, dan dia ngerasa kayak, "Hah, masa iya gitu?" Padahal mungkin dia tahu kalau misalnya ibunya itu sudah lama berpulang. Terus Rina nggak percaya karena ya itu tadi, ibunya itu sudah lama berpulang beberapa tahun yang lalu. Terus Rina jawab, "Aku nggak percaya," gitu. Terus si suara di telepon tersebut bilang, "Aku akan membuktikannya," dia bilang. Tiba-tiba telepon tersebut bergetar dan Rina melihat sebuah foto ibunya muncul di layar telepon. Rina merasa sangat takut dan nggak tahu nih dia harus kayak gimana. Mungkin dia nge-freeze, dia juga ngerasa kayak nggak percaya dan masa iya gitu kan, sedangkan aku tahu kalau misalnya ibuku itu sudah berpulang
beberapa tahun yang lalu, dan akhirnya dia memutuskan untuk mencoba menggantung telepon lagi, namun suara tersebut terus-menerus berbicara, atau si telepon itu walaupun udah digantung dia tetap bakal dia ngomong terus dengan suara, "Rina, tolong aku," kata suara tersebut. Akhirnya Rina merasa sangat lelah dan nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia memutuskan untuk mencoba tidur, dan suara tersebut terus-menerus berbicara. Dan keesokan harinya Rina ditemukan meninggal di rumahnya dan dengan telepon yang masih bergetar di tangannya. Orang-orang yang menemukan Rina itu mengatakan kalau misalnya si Rina memiliki ekspresi yang sangat takut di wajahnya, dan bahwa telepon tersebut masih bergetar dengan suara ibunya yang terus berbicara. Oke, jadi itu dia 3 cerita horor malam Jumat ini. Semoga bisa menambah atau semoga bisa menghibur malam Jumat kamu di hari ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah menyempatkan waktunya menonton. Terima kasih karena yang sudah komen. Kalau misalnya ada yang komen, terima kasih yang sudah komen, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah support channel aku. Semoga yang belum subscribe bisa subscribe, yang belum komen bisa komen. Jangan lupa juga share ke teman kamu, ke semua sosial media yang kamu punya. Jadi minggu depan aku bakalan balik lagi dengan cerita misteri atau cerita horor. Kamu bisa langsung aja saran-saran kalau apa yang harus kita bahas di email inipodcast00@gmail.com. Terima kasih sekali lagi. Aku izin untuk menutup videonya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat malam, see you, bye bye.